Benteng keadilan. Proses perceraian di pengadilan agama. Di video kali ini, kita akan memasuki ranah yang kompleks namun penting. Proses perceraian di pengadilan agama. Kita akan merunut langkah demi langkah, memahami hak-hak pasangan yang ingin bercerai, menyelami prosedur yang harus diikuti, dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi. Untuk itu tetaplah di kanal ini, Bedil, Benteng Keadilan. Tonton sampai habis, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Syah dan perceraian merupakan hal yang tidak dilarang namun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sedapat mungkin harus dihindari. Namun jika tidak dapat dihindari maka perhatikan hal-hal berikut. Pertama-tama, mari kita bicarakan hak-hak pasangan dalam proses perceraian. Dalam hukum di Indonesia, pasangan memiliki hak untuk mengajukan perceraian berdasarkan hukum agama yang dianutnya. Di pengadilan agama, baik suami maupun istri memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Langkah berikutnya adalah memahami prosedur pengajuan dan sidang di pengadilan agama. Prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan perceraian di pengadilan agama yang wilayahnya sesuai dengan tempat tinggal pasangan. Dalam hukum, ini dikenal dengan prinsip actor resequitur forum rei. Artinya gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugatnya berdomisili. Misalnya tergugat beralamat di kota Palopo, maka gugatan harus diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya mencakupi kota Palopo. Akan tetapi untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama, maka permohonan talak harus didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan agama yang wilayah hukumnya mencakupi tempat kediaman istri. Pelanggaran terhadap prinsip ini, pihak istri sebagai termohon dapat mengajukan keberatan terhadap kewenangan mengadili dari hakim pengadilan agama. Sementara jika istri yang mengajukan gugat cerai, maka prinsip tadi harus diberlakukan. Ketika para pihak sudah hadir dalam sidang pertama, maka majelis hakim wajib meminta para pihak untuk bermediasi. Atas bimbingan seorang mediator, mediator bisa ditunjuk oleh para pihak atau atas penunjukan hakim. Setelah itu, tahap mediasi atau musyawarah dapat dijalani untuk mencari jalan keluar sebelum masuk ke tahap sidang. Dalam sidang, bukti-bukti dan argumen akan diajukan, dan hakim akan mengambil keputusan. Namun, jangan lupakan bahwa perjalanan ini juga penuh tantangan. Tantangan emosional seringkali mendominasi, karena proses perceraian bisa menjadi pengalaman yang sulit dan menyakitkan bagi kedua belah pihak. Tantangan finansial juga mungkin muncul, terutama dalam hal pembagian harta dan nafkah. Selain itu, faktor anak juga memainkan peran penting dalam proses ini. Bagaimana hak asuh anak diputuskan? Bagaimana keputusan ini mempengaruhi kesejahteraan mereka? Semua pertanyaan ini akan dijawab dalam video yang lain. Untuk menutup video ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa meskipun berada dalam situasi yang sulit, pemahaman tentang hak-hak dan prosedur dalam proses perceraian di pengadilan agama dapat membantu meringankan beban dan memberikan kejelasan hukum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan ragu untuk memberikan komentar dan pertanyaan di bawah. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tetap mendapatkan konten-konten informatif seputar hukum dan kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.